Ajinomoto atau Sasa atau yang biasa kita sebut dengan sebutan micin ya. Ini satu saset ya, ukuran yang 100 gram. Yang buat minuman kesehatan ya. Nah, emang bener guys. Dengan racikan pupuk organik yang saya buat kali ini itu akan membuat tanaman semakin sehat, rimbun, dan sangat subur guys. Nah, bisa subur karena pupuk organik ini mengandung protein dan karbohidrat yang sangat bagus untuk tanaman hias kita guys. Nah, langsung aja ya. Bahan-bahan apa aja sih yang saya akan siapkan untuk pembuatan pupuk organik kali ini? Yaitu yang pertama ini ya guys. Ini adalah air cucian beras sebanyak 3 liter. Lalu ada telur ayam ya. Kalau tidak ada telur ayam, telur bebek juga bisa. Mana yang paling ada di kulkas teman-teman ya. Lalu ada juga gula merah. Gula merahnya 1 pieces ya. Nah, ukuran bulat seperti ini. Lalu ada Ajinomoto atau Sasa atau yang biasa kita sebut dengan sebutan micin ya. Ini 1 saset ya, ukuran yang 100 gram. Nah, seperti ini ya. Kebetulan saya menggunakan merek Sasa. Tapi kalau tidak Sasa, Ajinomoto atau yang lain juga nggak masalah ya. Yang penting micin. Lalu ada juga susu kental manis. Nah, ini dia. Susu kental manisnya ini 1 saset ya. Susu kental manis yang berukuran 1 saset yang bisa kita beli di toko kelontong ya, atau toko-toko yang menjual bahan-bahan sembako. Lalu ada juga IE4. Nah, ini dia. IE4 itu apa sih? IE4 adalah mikroorganisme atau bakteri yang sangat bagus untuk dijadikan penguraian pada pupuk organik yang akan kita buat guys. Nah, IE4 ini teman-teman bisa belinya ya di toko tanaman atau di toko online saya juga ada. Silahkan pesan sekarang juga di 0812 874 7041. Manfaat IE4 ini sangat bagus ya. Dan isinya juga banyak kok. Ini sebanyak 1 liter. Bisa dipakai ratusan kali karena penggunaan paling hanya 1 botol sampai 2 tutup botol aja untuk sekali pembuatan pupuk organik. Nah, sekarang kita langsung untuk teknik pembuatannya ya. Seperti apa? Check it out. A few moments later. Nah, hal yang pertama akan kita lakukan adalah ini ya, memecah telur seperti ini. Kita ambil kuningnya saja guys, oke? Nah, ini dia guys ya. Kita buang putihnya seperti ini ya. Lalu kita pisahkan atau kita ambil si kuningnya. Oke guys, ini sudah saya ambil ya untuk kuningnya saja. Kemudian kita masukkan ke air beras yang sudah kita siapkan sebanyak 3 liter. Nah, itu dia. Kalau udah, kita bisa masukkan dari IE4-nya. Nah, IE4-nya ini berapa banyak sih untuk ukuran air beras sebanyak 3 liter dan bahan-bahan yang lainnya? IE4-nya ini saya ambil sebanyak 2 tutup botol ya guys. Nah, oke. Kita ambil 1, kita masukkan, dan 2. Kita tutup lagi ya untuk IE4-nya dan kita simpan baik-baik. Nah, lalu kita masukkan untuk susunya. Seperti ini ya. Untuk susu kental bisa pakai merek apa aja ya, terserah, yang penting susu kental manis. Oke guys. Nah, oke ya. Lalu kita masukkan untuk Ajinomoto atau Sasa. Nah, seperti ini ya. Dan lalu yang terakhir adalah gula merah. Nah, untuk khusus untuk gula merah ini kita bisa menghaluskan ya, atau kita tumbuk dengan alat sobek atau yang biasa kita pakai buat bikin sambal ya. Nah, ini dia. Yuk kita mulai untuk penghancuran dari si gula merah ini. Oke. Nah, oke ya guys, kita langsung untuk menumbuknya. Nah, oke ya guys, ini gula merahnya sudah halus ya. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam larutan pupuk organik yang sudah kita campur-campur tadi ya, dengan bahan-bahan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, manfaat gula merah ini apa sih? Gula merah ini bermanfaat untuk sebagai bahan makanan untuk si bakteri IE4 ya. Ya, ini yang sudah kita masukkan tadi ya. Nanti agar bakteri tidak mati dan terus berkembang dengan pemberian si gula merah ini. Oke guys, lanjut ya sampai habis ini gula merahnya kita masukkan. Nah, oke ya guys, kalau sudah, yang kita lakukan adalah mencampur bahan-bahan yang sudah kita masukkan dalam satu ember ya. Mulai dari IE4, gula merah, micin, dan susu kental manis, juga telur ya.
Nah, ini nanti kalau sudah larut atau benar-benar larut ya pokoknya, itu kita simpan ke dalam jerigen ya, di jerigen yang tertutup selama 1-2 minggu guys. Kalau sekitar 2 minggu itu biasanya sudah berbau tape ya. Kalau sudah berbau tape, itu artinya fermentasi dari pupuk organik yang kita buat ini berhasil ya guys. Oke. Tapi kebalikannya, kalau misalkan menjadi busuk, itu berarti gagal pembuatannya. Kok bisa gagal ya? Nah, hal-hal yang bisa membuat pembuatan pupuk organik gagal biasanya karena biasanya untuk jerigennya itu kurang kedap udara ya. Jadi udara bisa gampang masuk sehingga pembuatan fermentasi pada pupuk organik ini bisa gagal. Nah, kalau sudah dimasukkan ke jerigen itu, apakah boleh dibuka tutup? Jerigen yang sudah kita tutup itu bisa kita buka tutup ya. Misalkan 3 hari sekali kita buka agar gasnya keluar, lalu kita tutup kembali. Nah, itu dia guys, cara penyimpanan dari pupuk organik yang kita masukkan dalam jerigen. Nah, oke ya guys, kalau sudah larut seperti ini, kita bisa mulai masukkan ke dalam jerigen. Oke ya guys, ini pupuk organik yang sudah saya aduk tadi ya. Kemudian kita masukkan ke dalam jerigen seperti ini. Kemudian kita tutup guys. Nah, ini kita tutup sampai rapat. Kemudian seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa ini bisa kita buka tutup setelah 3 hari ya. Kita buka seperti ini sebentar, sekitar 1 detik ya. Nah, kalau udah, kita tutup kembali seperti ini, seterusnya sampai selama kurang lebih 2 minggu ya. Nah, nanti kalau udah 2 minggu ini, cara pelarutannya atau cara penyiramannya pada tanaman hias kita gimana guys? Nah, cara pelarutannya dosisnya adalah air bersih 1 liter. Kemudian pupuk organik madu dan susunya ini adalah sekitar 60 ml guys. Lalu disiramkan ke perakaran maupun disemprotkan ke daun-daun ya. Itu bisa dilakukan pemupukannya seminggu 2 kali atau 4 hari sekali, bahkan seminggu sekali juga tidak masalah ya. Pokoknya sesempatnya kita, itu minimal seminggu 2 kali. Oke. Nah, oke ya guys, berikut ini saya kasih contoh tanaman hias yang sudah sangat subur karena perawatan dengan pupuk organik susu dan madu ini. Ini sudah saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan ya, dan hasilnya sangat mengagumkan. Nah, ini dia guys tanamannya. Nah, ini dia guys, ini adalah tanaman teplan ya, tanaman hias gantung, tepatnya tanaman hias gantung teplan variegata. Lihat guys, ini sangat subur ya, tidak ada daun-daun yang mengering ataupun yang rusak karena perawatan dari pupuk organik susu dan madu yang sudah saya lakukan. Hasilnya luar biasa bukan? Sangat rimbun dan subur. Nanti detailnya akan saya berikan ya di video terpisah. Yang jelas kali ini saya akan coba memberikan hasil dari perawatan dari penggunaan pupuk organik susu dan madu yang sudah saya lakukan selama 1 bulan, dan hasilnya sangat rimbun pada tanaman teplan variegata ini. Nah, oke ya guys, ini aja yang bisa saya share kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk videonya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe tentunya. Sampai ketemu ya di video saya selanjutnya. Dadah.